Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sistem Kekebalan atau Sistem Imun. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini anggota kami ada terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Nanda Fitria, Melisa, Melinia Yunanda, Nasya Nadila, Nancy Utika Sigoya, Nasuha Ulfa, dan Nuraliza Rambe. Untuk mempersingkat waktu, malah sekali lagi kita untuk lanjut saja ke pemateri yang akan dibacakan oleh Nasuha Ulfa. Baiklah, masuklah kita ke materi tentang sistem kekebalan imun atau sistem imun. Pengertian sistem imun. Sistem imun adalah kumpulan sel-sel, jaringan, dan molekul-molekul yang berperan dalam pertahanan infeksi. Sedangkan reaksi terkoordinasi sel-sel dan molekul tersebut dalam pertahanan terhadap infeksi disebut sebagai respon imun. Fungsi dari sistem imun, fungsi utama dari sistem imun adalah membedakan antara sel tubuh dari sel tubuh sendiri dan sel yang berasal dari luar tubuh atau non-sel. Peran fisiologi sistem imun yaitu 1. Pertahanan terhadap infeksi, pertahanan terhadap tumor. Yang ketiga, sistem imun dapat mencederai sel dan memicu timbulnya peradangan patologis. Yang keempat, sistem imun mengenali dan memberi respon pada jaringan cangkok serta protein yang baru dipaparkan. Macam-macam sistem imun terbagi menjadi 2, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Pertahanan non-spesifik, peradangan. Proses peradangan merupakan respon non-spesifik terhadap adanya invasi benda asing atau adanya kerusakan jaringan. Reaksi radang timbul akibat adanya mikroorganisme dan kerusakan pada jaringan sehingga menimbulkan dilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh kapiler. Inferon yaitu golongan protein yang secara non-spesifik mampu mempertahankan tubuh terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus. Pertahanan non-spesifik yang ketiga, sel pemusnah alami, yaitu sel yang secara spontan mampu melisiskan dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus atau sel-sel kanker secara langsung pada saat pertama kali dikenali sebagai bahan asing. Yang keempat yaitu sistem makrofag dan sel fagosit lainnya. Respon kekebalan non-spesifik pertama kali dilakukan oleh makrofag dan sel-sel fagosit lainnya dalam sistem retikuloendotelial termasuk monosit dan sel neutrofil polimorfonuklear dalam darah, makrofag dalam jaringan limfoid, sel Kupffer dalam hati, sel Langerhans dalam kulit, dan makrofag alveolus dalam paru-paru. Mekanisme pertahanan dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik yaitu pertahanan pertama dan pertahanan kedua, dan pertahanan tubuh spesifik yaitu pertahanan ketiga. Tipe-tipe imun spesifik atau adaptif ada imunitas humoral, imunitas seluler. Ini adalah gambar imunitas humoral dan imunitas seluler. Perbedaan limfosit B dan limfosit T. Limfosit B adalah sel yang berasal dari sel induk di dalam sumsum tulang yang tumbuh menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi yang secara langsung dapat mendestruksi benda asing. Sedangkan limfosit T adalah suatu sel yang terbentuk jika sel induk dari sumsum tulang pindah ke kelenjar timus, mengalami pembelahan dan pematangan. Bisa dilihat gambar limfosit B dan limfosit T.
Aplikasi praktis pada sistem imun, contohnya yaitu vaksin dan imunitas. Beberapa cara imunisasi untuk memperoleh kekebalan tubuh, yaitu secara aktif dan pasif. Aktif buatan yaitu vaksinasi, aktif alamiah infeksi virus, bakteri, dan lain-lain. Kalau pasif, contohnya itu pasif buatan pemberian antitoksin dan antibodi. Kalau pasif alamiah, antibodi didapat melalui plasenta dan kolostrum. Jenis-jenis imunisasi aktif. Ada imunisasi BCG, imunisasi DPT, imunisasi polio, imunisasi campak, imunisasi hepatitis B, dan lain-lain. Jenis vaksin. Vaksin yang pertama, vaksin yang mengandung organisme yang dilemahkan. Contohnya vaksin polio, vaksin rubella. Yang kedua, vaksin yang mengandung mikroorganisme yang dimatikan. Vaksin rabies, vaksin kolera. Yang ketiga, toksoid. Contohnya toksoid, tetanus, dan difteri. Yang keempat, vaksin rekombinan. Contohnya vaksin hepatitis B. Vaksin konjugasi, contohnya vaksin DPT. Dan selanjutnya vaksin DNA, contohnya vaksin virus cacar. Sekian hasil presentasi kami. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Melinia Yunanda ingin bertanya, bagaimana mekanisme respon imunitas humoral? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Melinia Yunanda. Bagaimana mekanisme respon imunitas humoral? Respon imunitas humoral dibantu dengan sel T helper yang bersamaan dengan sel B terdiferensiasi menjadi sel B plasma yang dapat menghasilkan antibodi. Begitu sel B menghasilkan antibodi, maka mereka akan berikatan dengan antigen, menetralisirnya, dan menyebabkan fagositosis atau lisis sel atau penghancuran sel. Bagaimana Milenia? Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih Naswa Ulfa. Saya Melisa, izin bertanya. Ada berapa cara imunitas untuk mempengaruhi sistem kekebalan tubuh? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Melisa. Beberapa cara imunisasi untuk memperoleh kekebalan tubuh terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif dan pasif. Yaitu imunisasi aktif, contohnya terbagi dua, yaitu aktif buatan, contohnya vaksinasi, dan aktif alamiah, contohnya infeksi virus, bakteri, dan lain-lain. Sedangkan yang pasif terbagi menjadi dua juga, yaitu buatan, contohnya pemberian antitoksin dan antibodi, sedangkan yang pasif alamiah, antibodi didapat melalui plasenta dan kolostrum. Baik, apakah Melisa bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Warna merahnya, udah kayak aku loh. Tanya, bagaimana cara kerja sistem imun untuk menjaga kekebalan tubuh? Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Nuraliza, bagaimana cara kerja sistem imun untuk menjaga kekebalan tubuh. Cara kerja sistem imun manusia
yaitu saat tubuh merasakan substansi asing yang disebut antigen, sistem imun bekerja untuk mengenali antigen itu dan memusnahkannya. Saat mendeteksi adanya antigen inilah sel limfosit B dipacu untuk membuat antibodi yang juga disebut imunoglobulin. Baik, Nurhaliza, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Saya Nasya Nadila ingin bertanya, suatu keadaan di mana kemampuan sistem imun untuk melawan penyakit infeksi mengalami gangguan atau melemah. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nasya. Imunodefisiensi adalah istilah umum yang merujuk pada suatu kondisi di mana kemampuan sistem imun untuk melawan penyakit dan infeksi mengalami gangguan atau melemah. Oleh karena itu, pasien imunodefisiensi akan rawan terkena sebagai infeksi atau timbulnya sel tubuh yang ganas. Apakah bisa diterima? Terima kasih jawabannya, Naswa Ulfa. Saya Nanda Fitria ingin bertanya, apa perbedaan dari sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Perbedaannya sistem imun non-spesifik, sistem imun yang merupakan sistem kekebalan lini pertama, sedangkan sistem imun spesifik atau adaptif yaitu sistem imun spesifik yang merupakan lini pertahanan kedua dan juga berfungsi untuk mengenali terjadinya serangan berikutnya oleh mikroorganisme patogen yang sama. Apakah bisa diterima, Nanda? Baik, terima kasih. Saya Nancy Yustika Siboya ingin bertanya, kondisi di mana sistem kekebalan tubuh keliru atau bereaksi berlebihan sehingga menimbulkan efek yang tidak diinginkan, kondisi ini disebut? Coba jelaskan. Terima kasih. Baik, Densi, saya akan mencoba menjawab. Kondisi di mana sistem kekebalan tubuh keliru atau bereaksi berlebihan sehingga menimbulkan efek yang tidak diinginkan disebut dengan kondisi hipersensitivitas, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat tertentu. Kondisi ini sangat umum terjadi, tetapi bisa juga berakibat fatal bila terjadi berulang kali atau tidak segera ditangani. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Naswa Ulfa. Baiklah, terima kasih atas pemateri kita kepada Nasuha Ulfa. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.